Hai semuanya, kalian pernah dengar istilah breadcrumbing? Mungkin beberapa dari kalian udah familiar, tapi buat yang belum, saya jelasin dulu ya. Breadcrumbing itu istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya meninggalkan remah roti. Nah, dalam konteks hubungan, ini berarti ketika seseorang ngasih perhatian yang seadanya, nggak pasti, kadang ada, kadang hilang. Kayak kasih harapan setengah-setengah tanpa janji yang jelas. Jadi, misalnya kalian lagi deket sama seseorang, tapi dia nggak pernah benar-benar komitmen, cuma kasih reminder kecil kayak chat singkat, like di sosial media, atau ngobrol seadanya, tapi nggak pernah ngajak ketemu serius atau ngomongin masa depan. Itu disebut breadcrumbing. Sekarang, kenapa saya mau bahas ini? Karena breadcrumbing ini bisa ngasih efek yang nggak main-main ke mental kita, ke kesehatan pikiran dan perasaan kita. Kadang kita nggak sadar, kita kayak jadi korban pola hubungan kayak gini, dan ujung-ujungnya mental kita jadi capek, bahkan bisa bikin kita down parah. Makanya penting banget buat kalian ngerti ini, supaya nggak terjebak dan malah nyakitin diri sendiri. Sebenarnya breadcrumbing itu seperti jebakan emosi. Bayangin deh, kamu kayak dikejar-kejar bayangan, dikasih sedikit harapan, tapi nggak pernah dapat kepastian. Kalau diibaratkan, kamu lagi ngumpulin remah-remah itu, berharap suatu saat bisa jadi roti yang utuh. Tapi kenyataannya, remah itu nggak pernah cukup buat bikin kamu kenyang atau puas. Lama-lama kamu malah capek, bingung, dan bahkan mulai mempertanyakan diri sendiri. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi otak dan perasaan kita. Secara psikologis, manusia itu punya kebutuhan dasar buat merasa dihargai dan diakui, terutama dalam hubungan. Kita butuh koneksi yang nyata, kejelasan, dan rasa aman. Kalau kita cuma dikasih perhatian seadanya, otak kita akan terus-terusan ngarep, menghasilkan hormon dopamin yang bikin kita merasa senang sesaat. Dopamin ini sebenarnya hormon yang sama, kayak yang bikin kita kecanduan sesuatu. Jadi, walaupun cuma dikasih sedikit perhatian, kita akan terus mengejar itu karena otak kita mikir, ini baik, ini menyenangkan. Tapi yang jadi masalah, perhatian itu nggak konsisten. Kadang ada, kadang enggak. Ini bikin otak kita kayak dikocok, nggak stabil. Lama-lama yang harusnya bikin kita senang malah bikin kita stres. Jadi, breadcrumbing itu bukan cuma soal hubungan yang nggak jelas, tapi juga bikin mental kita terganggu. Kita jadi kayak kecanduan sedikit perhatian itu sampai lupa sama harga diri dan kebahagiaan kita sendiri. Sekarang kalian pernah nggak merasa kayak gini? Misalnya, kalian suka sama seseorang yang nggak pernah benar-benar ada buat kalian. Dia kadang balas chat, kadang cuek, kadang ngajak ketemu, kadang hilang entah kemana. Terus kalian mikir, mungkin aku harus sabar, mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin dia juga sayang, tapi takut. Tapi di sisi lain, kalian jadi sering overthinking, ngerasa nggak cukup, dan bahkan kadang merasa minder. Itu tanda kalau breadcrumbing udah mulai ngaruh ke mental kalian. Yang lebih bahaya lagi, breadcrumbing ini sering bikin kita ragu sama diri sendiri. Kita mulai bertanya-tanya, apa aku yang salah? Apa aku nggak cukup baik? Apa aku nggak menarik buat dia? Padahal, bukan kalian yang salah. Ingat, ini bukan tentang kalian, tapi tentang pola komunikasi dan sikap dia yang nggak jelas. Kadang orang yang ngelakuin breadcrumbing itu juga sebenarnya nggak siap atau nggak mau jujur sama perasaannya. Jadi, mereka kasih sedikit perhatian supaya kalian nggak kabur, tapi nggak berani maju ke hubungan yang lebih serius. Bahaya lain dari breadcrumbing adalah efeknya yang bisa menular ke hubungan kita selanjutnya. Kalau kita udah terbiasa dikasih perhatian yang nggak pasti, kita bisa jadi takut buat membuka hati, takut ditolak, atau bahkan takut untuk berharap lagi. Ini bahaya banget buat kesehatan mental kita karena bikin kita stuck di masa lalu, nggak bisa move on dengan sehat. Nah,
Sekarang saya mau ngajak kalian berpikir, kenapa sih kita sering kali terjebak sama breadcrumbing? Logikanya, kalau ada yang mau nggak jelas, kenapa kita nggak langsung cabut aja? Kenapa kita masih berharap? Jawabannya sebenarnya simple, tapi dalam. Pertama, karena kita semua pada dasarnya pengen diterima dan dicintai. Kita punya kebutuhan untuk punya koneksi emosional yang kuat. Kedua, karena otak kita gampang kecanduan sama hal-hal yang memberi rasa senang, walaupun sebentar, seperti perhatian seadanya itu tadi. Jadi, kita masih nangkap sedikit harapan dan berharap itu bisa bertumbuh jadi sesuatu yang lebih. Ketiga, seringkali kita nggak pengen ngaku kalau kita sakit hati, jadi kita pilih untuk menahan rasa sakit itu dengan berharap-harap. Tapi, dari sini saya mau kalian mulai mikir dengan cara lain. Apa benar breadcrumbing itu cuma soal pasangan? Atau mungkin ini juga bisa terjadi di hubungan keluarga, persahabatan, bahkan pekerjaan? Coba pikir, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak diberi harapan palsu di tempat kerja? Atau di pertemanan, ada yang bilang akan support, tapi cuma janji kosong? Semua itu bisa bikin mental kita capek dan bikin kita ragu sama diri sendiri juga. Jadi, breadcrumbing itu bukan cuma soal cinta-cintaan atau pacaran. Ini soal bagaimana kita membiarkan diri kita diperlakukan. Ini soal gimana kita menjaga kesehatan mental dan harga diri kita. Ini soal gimana kita mulai berani bilang cukup dan memilih orang-orang yang benar-benar menghargai kita. Kalau saya boleh jujur, saya pernah ngalamin breadcrumbing. Dulu, saya pernah dekat sama seseorang yang gak pernah jelas. Dia kasih perhatian seadanya, kadang manis, kadang hilang tanpa alasan. Awalnya saya pikir itu wajar, karena mungkin dia juga lagi sibuk atau ada masalah. Tapi lama-lama saya sadar, saya malah jadi stres, sering ngerasa minder, dan malah gak fokus sama hal lain. Setelah saya sadar, saya mulai belajar untuk gak bergantung sama perhatian orang lain yang gak pasti. Saya belajar untuk lebih sayang sama diri sendiri, dan untuk berani ninggalin orang yang gak bisa menghargai saya. Saya tahu ini gak gampang, karena kita manusia emang punya perasaan dan gampang terjebak sama harapan. Tapi kalau kalian mulai sadar dan berani ngomong cukup, itu adalah langkah besar untuk jaga kesehatan mental kalian. Karena kalian berhak dapat cinta dan perhatian yang jelas, bukan sekadar remah-remah yang bikin kalian lapar, tapi gak kenyang. Sekarang, saya pengen kalian coba cek diri. Apa kalian lagi kena breadcrumbing? Apa kalian lagi nunggu seseorang yang gak pernah pasti? Atau mungkin kalian pernah jadi orang yang breadcrumbing orang lain tanpa sadar? Jangan-jangan kita juga pernah bikin orang lain nunggu-nunggu tanpa kepastian. Ini bukan buat menyalahkan, tapi buat introspeksi, supaya kita bisa lebih baik lagi dalam hubungan. Ingat, kesehatan mental itu penting. Jangan sampai kita ngerusak diri sendiri cuma karena keinginan untuk dicintai. Kadang, melepaskan yang gak jelas itu justru bentuk cinta terbesar buat diri sendiri. Saya juga pengen kalian tahu bahwa cinta yang sehat itu bukan cuma soal seberapa sering dia chat atau ajak ketemu. Cinta yang sehat itu adalah ketika kita merasa aman, dihargai, dan bisa jadi diri sendiri tanpa harus ngotot terus-terusan berharap sesuatu yang gak pasti. Cinta yang sehat itu yang bikin kita tumbuh, bukan yang bikin kita tersiksa. Oke, kalau kalian udah ngerti efek breadcrumbing ini, sekarang gimana caranya supaya kita bisa keluar dari jebakan itu? Pertama, kita harus sadar dulu. Sadari kalau perhatian seadanya itu bukan tanda cinta yang tulus. Kedua, kita harus berani komunikasi. Kalau kalian merasa nggak enak, jangan diam aja. Coba ngomong dengan jujur soal perasaan kalian. Kalau dia nggak bisa jawab atau malah ngehindar, itu tanda buat kalian buat mulai mundur. Ketiga, jaga harga diri. Jangan biarkan diri kalian terus-terusan direndahin. Ingat, kalian berharga dan layak dapat cinta yang nyata, bukan sekadar breadcrumb. Keempat, fokus ke diri sendiri. Lakukan hal-hal yang bikin kalian bahagia dan sehat secara mental.
Teman yang baik, hobi yang positif, dan waktu buat refleksi diri itu penting banget. Terakhir, jangan takut untuk melepaskan. Kadang kita harus rela kehilangan sesuatu atau seseorang yang gak baik buat kita, supaya bisa dapat yang lebih baik. Percaya deh, melepaskan bukan berarti gagal, tapi itu tanda kalian sudah belajar sayang sama diri sendiri. Saya harap ngobrol santai ini bisa bikin kalian lebih paham soal breadcrumbing dan gimana efeknya ke mental kita. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya dan malah kehilangan diri sendiri. Ingat, cinta yang sehat itu ada, dan yang paling penting, cinta pertama yang harus kita beri adalah cinta buat diri sendiri.